Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dualisme Partikel Gelombang. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Nikita Novriana, BP 2010441029. Yang kedua yaitu Fuji Aulia Rahmi, 201044102010. Yang ketiga yaitu Tasya Anisya, 2010441033. Selanjutnya saya akan membacakan apa saja pokok bahasan pada presentasi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dualisme gelombang partikel, 2 yaitu radiasi benda hitam, 3 efek fotolistrik, 4 efek Compton, 5 teori de Broglie. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian dualisme gelombang partikel. Pengertian partikel dalam KBBI yaitu unsur dasar benda atau bagian benda yang sangat kecil dan berdimensi. Partikel disebut materi yang sangat kecil seperti butir pasir, elektron, atom, atau molekul. Dualisme yaitu paham bahwa dulu kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan. Jadi dualisme partikel yaitu dua paham yang berbeda mengenai suatu materi, yaitu materi dan gelombang. Dualisme gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan benda memperlihatkan sifat gelombang dan partikel. Konsep utama dalam mekanika kuantum, dualitas menyatakan kekurangan konsep mengenai partikel dan gelombang untuk menjelaskan bagaimana perilaku objek kuantum. Selanjutnya, ide awal dualitas ini muncul pada tahun 1600-an. Terjadi perdebatan tentang sifat cahaya dan benda. Ketika teori cahaya yang saling bersaingan yang disusul oleh Christian Huygens dan Isaac Newton melalui hasil riset Albert Einstein, Louis de Broglie, dan kawan-kawan. Sampai saat ini, para ilmuwan telah menerima suatu gagasan mengenai dualisme gelombang partikel, bahwa seluruh objek memiliki sifat gelombang dan partikel. Meskipun fenomena ini hanya dapat terdeteksi dalam skala kecil, seperti atom. Dualitas gelombang partikel merupakan dasar-dasar teori mekanika kuantum yang erat kaitannya dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Next. 2 yaitu radiasi benda hitam. Istilah benda hitam diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Energi yang terserap akan memanas dan memancarkan radiasinya. Radiasi ini yang biasa disebut dengan radiasi benda hitam. Next. Sifat-sifat radiasi benda hitam. Yang pertama yaitu benda hitam yang lebih panas akan memancarkan yang lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. 2. Spektrum benda hitam bersifat tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. 3. Benda hitam yang panas dan panjang gelombangnya akan lebih biru daripada pancaran puncaknya. Selanjutnya, saya berikan kepada Fuji Aulia Rahmi. Baiklah, saya akan membacakan tentang energi radiasi. Energi radiasi adalah energi dari radiasi elektromagnetik dan gravitasi. Sebagai energi, satuan SI-nya adalah Joule. Jumlah energi radiasi dapat dihitung dengan mengintegralkan fluks cahaya terhadap waktu. Simbol dari energi radiasi yaitu Q, sering digunakan pada literatur untuk melambangkan energi radiasi.
Hukum-hukum yang menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Yang pertama yaitu hukum pergeseran Wien. Hukum perpindahan Wien adalah panjang gelombang ketika intensitas persatuan panjang gelombang dari radiasi yang dihasilkan pada benda hitam ketika maksimum secara fungsi, kita bisa melihatnya sebagai berikut, di mana panjang gelombang maksimum sama dengan B per T. Simbol B dikenal dengan konstanta perpindahan Wien, yang mana nilainya sama dengan 2,8977 kali 10 pangkat min 3 km. Hukum Planck tentang radiasi benda hitam. Hukum Planck menjelaskan tentang rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh benda hitam dalam kesetimbangan termal dan pada temperatur tertentu. Hukum ini diusulkan oleh Max Planck pada tahun 1950. Hukum ini memiliki rumus matematis sebagai berikut. I VT sama dengan 2 H-nu pangkat 3 per C kuadrat dikali 1 per H-mu per 2 per eksponen pangkat KT dikurang 1. Yang ketiga yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama sebagai efek fotolistrik adalah efek Hertz, yang ketika ini tidak dipakai lagi. Hertz mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektrode diterangi dengan sinar ultraviolet, membuat bunga api listrik lebih gampang. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektrovolt sampai lebih dari 1 mega elektronvolt, unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik mengakibatkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron, dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Selanjutnya yaitu rumus dari efek fotolistrik. Yang pertama yaitu energi kinetik. Dengan rumus yaitu energi kinetik sama dengan muatan elektron dikali V0, di mana E adalah muatan elektron dengan satuan kolom. Yang kedua yaitu V0 yaitu potensial henti dengan satuan volt. Yang kedua yaitu frekuensi ambang dengan rumus F0 sama dengan E per H, di mana H adalah konstanta Planck dengan satuan Joule second, dan E adalah fungsi kerja dengan satuan elektron volt. Yang ketiga yaitu rumus panjang gelombang, di mana panjang gelombang mula-mula sama dengan C per F0 sama dengan HC per E, di mana panjang gelombang 0 adalah panjang gelombang dengan satuan M, dan C adalah kecepatan cahaya, dan HC adalah dengan besaran 1240 elektron volt nanometer. Selanjutnya kepada Tasya. Baik. Kemudian yang keempat ada efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuh elektron. Dia menjadi foton terhambur dan elektron. Pada tahun 1932, efek Compton ini diungkapkan oleh ilmuwan yang bernama Compton melalui eksperimennya. Saat itu, dia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan kalau setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar.
Kemudian hamburan Compton yaitu hamburan inelastis foton atau bermuatan partikel bebas. Biasanya elektron bagian dari energi foton ditransfer ke elektron hamburan. Hamburan Compton merupakan contoh dari hamburan inelastis karena panjang gelombang cahaya yang tersebar berbeda dari radiasi insiden. Tapi asal efeknya bisa dianggap sebagai tabrakan elastis antara foton dan elektron. Jumlah perubahan dalam panjang gelombang ini disebut pergeseran Compton. Meskipun hamburan Compton nuklir ada, hamburan Compton biasanya mengacu pada interaksi yang melibatkan cuma elektron dari atom. Efek Compton penting karena menunjukkan kalau cahaya tidak bisa dijelaskan murni sebagai fenomena gelombang. Percobaan Compton meyakinkan fisikawan kalau cahaya bisa berperilaku sebagai aliran partikel seperti objek atau kuanta yang energinya sebanding dengan frekuensi. Rumus efek Compton. Yang pertama, rumus persamaan Einstein. E sama dengan mc kuadrat. E sama dengan M dikali C sama dengan P kali C. Keterangan. E sama dengan energi dengan satuan Joule. Dan ada M, yaitu massa dengan satuan kilogram. Dan terakhir ada C, kecepatan cahaya meter per sekon. Yang kedua ada rumus energi foton Planck, E sama dengan H dikali F, Rho sama dengan H dikali F, dan Rho sama dengan H per panjang gelombang. Dengan keterangan Rho sama dengan momentum foton dengan satuan ns, kemudian ada H sama dengan tetapan Planck, Joule sekon, F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, Hz, C sama dengan laju cahaya, meter per sekon, yang kemudian ada panjang gelombang foton dengan satuan M. Kemudian ada gelombang de Broglie. Louis de Broglie adalah ilmuwan Prancis yang mengajukan teori tentang cahaya bisa dipandang sebagai partikel yang memancarkan panjang gelombang tertentu dengan persamaan yang kemudian dikenal sebagai panjang gelombang tertentu berdasarkan momentum cahaya atau momentum foton. Cahaya yang menyaru menjadi partikel ini kemudian digambarkan bisa memancarkan panjang gelombang dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Momentum yang dibawa partikel tersebut selain bisa dinyatakan dalam kondisi energi kinetik menurut mekanika klasik dan bersesuaian dengan percobaan tabung sinar X serta pemancaran sinar X. Semakin memperkuat bahwa efek fotolistrik berada di balik peristiwa dualisme gelombang partikel ini. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.